selamat datang di Sociology POV. Changing the way we see society. Apa itu sosiologi? Dan kenapa semua orang sebenarnya sudah pernah berpikir sosiologis? Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah warung kopi. Di meja sebelah ada sekelompok orang sedang membicarakan seorang pemuda yang putus sekolah. Seseorang berkata, "Ya, salah dia sendiri, malas belajar." Orang lain menimpali, "Orang tuanya juga kurang perhatian." Lalu ada orang yang berkata pelan, "Jangan-jangan masalahnya bukan cuma itu." Bagaimana kondisi sekolahnya? Bagaimana keadaan ekonominya? Apakah memang semua anak di daerah itu punya kesempatan yang sama? Nah, orang terakhir itu baru saja melakukan sesuatu yang mungkin tidak ia sadari. Ia sedang berpikir secara sosiologis. Banyak orang mengira sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat. Kalimat itu memang tidak salah, tapi menurutku penjelasan itu terlalu pendek. Karena kalau hanya mengatakan mempelajari masyarakat, hampir semua ilmu juga membahas masyarakat. Ekonomi membahas masyarakat, politik membahas masyarakat, sejarah membahas masyarakat, psikologi juga membahas manusia yang hidup di masyarakat. Lalu, apa yang membuat sosiologi berbeda? Yang membuat sosiologi unik bukan objeknya, melainkan pertanyaannya. Sosiologi selalu bertanya, mengapa pola ini terus muncul, bukan hanya mengapa orang ini melakukan itu. Misalnya, kalau satu orang datang terlambat ke kantor, mungkin itu masalah pribadi. Tapi, kalau hampir semua pegawai datang terlambat setiap hari, sosiologi mulai bertanya, apa yang terjadi? Apakah sistem transportasinya, budaya kerjanya, aturan kantornya, atau ada hal lain yang membuat keterlambatan menjadi sesuatu yang biasa? Sosiologi tertarik pada pola, bukan sekadar kejadian. Coba lihat kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita antri? Kenapa kita memakai seragam ke sekolah? Kenapa kita mengucapkan salam? Kenapa kita merasa malu kalau melanggar aturan tertentu? Banyak hal yang kita lakukan sebenarnya bukan karena kita lahir dengan kebiasaan itu, melainkan karena kita hidup bersama orang lain. Sedikit demi sedikit, masyarakat membentuk cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita berpakaian, bahkan cara kita bermimpi. Dan disitulah sosiologi mulai bekerja. Ada satu hal yang menurutku menarik. Sosiologi jarang memberi jawaban yang sederhana. Justru sebaliknya. Sosiologi sering membuat kita berkata, "Oh, ternyata masalahnya lebih rumit dari yang saya kira." Semakin belajar sosiologi, biasanya kita semakin berhati-hati sebelum menyimpulkan sesuatu. Karena kita sadar bahwa di balik setiap tindakan manusia selalu ada cerita yang lebih besar. Jadi, apa itu sosiologi? Bagiku, sosiologi adalah cara untuk melihat bahwa kehidupan manusia tidak pernah berdiri sendiri. Setiap pilihan, setiap kebiasaan, setiap aturan, bahkan setiap mimpi selalu dipengaruhi oleh masyarakat tempat kita hidup. Dan ketika kita mulai bertanya, mengapa pola ini muncul? Mengapa masyarakat bisa membentuk manusia seperti ini? Saat itulah kita mulai belajar berpikir sebagai seorang sosiolog. Kalau kamu sering membaca lebih dalam mengenai cara berpikir seperti ini, salah satu buku yang sering menjadi pintu masuknya adalah buku karya Peter L. Berger berjudul Invitation to Sociology. Buku ini tidak sekadar menjelaskan definisi sosiologi, tetapi mengajak kita melihat dunia dengan cara yang berbeda.
Tadi kita mengatakan bahwa masyarakat mempengaruhi cara hidup manusia. Tetapi mengapa kita sering tidak menyadarinya? Mengapa banyak hal yang kita lakukan terasa begitu normal, padahal sebenarnya kita mempelajarinya sejak kecil? Di perjalanan berikutnya, kita akan membahas sebuah konsep yang menjadi jantung sosiologi. Mengapa masalah pribadi bisa menjadi masalah sosial? Kadang, satu pertanyaan sederhana bisa mengubah cara kita memandang kehidupan. Jika kamu menikmati perjalanan belajar ini, dukung dengan subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa ikut melihat masyarakat dari perspektif yang berbeda. Bersama Sociology POV, changing the way we see society.